Pakan kambing jenis apapun, jika cara penyajiannya benar, maka akan hemat energi, hemat biaya. Yang paling penting adalah pakan bisa habis dimakan oleh kambing kita, tidak ada yang tersisa menjadi sampah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas pentingnya penyajian pakan dengan sistem, ya. Karena apabila kita tidak menggunakan sistem yang benar, energi kita, waktu kita, kemudian keuangan kita, pakan kambing yang kita miliki tidak efektif dimakan oleh kambing, ya. Yang pertama, bagaimana cara pakan yang kita berikan ke kambing ini tidak tersisa seperti ini, tidak terbuang seperti ini. Jadi cara yang bagus adalah bahan pakan kita harus chopper atau harus cacah, baik itu menggunakan manual ataupun mesin. Pakan hijauan yang sudah dicacah, baik itu hijauan dari odot ataupun pakcong ataupun tebon ataupun daun singkong, jika sudah dicacah seperti ini, maka saat disajikan kambing tidak akan menarik-narik ke dalam sekatan, ke dalam ruangannya. Jadi dia akan fokus makan dengan di atas palungan. Nah, ini yang membuat efektif. Karena apabila tidak dicacah atau tidak dicoper, maka hasilnya seperti ini. Banyak makanan yang tersisa, terbuang dengan sia-sia, dan ini energi kita capek, energi kita habis, ngarit setiap hari, hanya dimakan berapa persennya oleh si kambing, yang sekian persennya pun akan terbuang sia-sia, baik itu rumput odot ataupun daun singkong. Nah, untuk daun singkong sendiri ini pun ada cara penyajiannya yang tepat, yaitu yang pertama harus dicacah, ya, harus dicacah, kemudian bisa disilase atau difermentasi. Kalau tidak pun bisa disajikan langsung. Nah, kalau ini juga masih tidak habis dimakan, maka sebaiknya teman-teman harus melakukan penambahan cairan agar teman-teman bisa lebih efektif dalam penyajian. Ini adalah hasil dari sisa pakan daun singkong yang dicacah, ya, tapi tidak habis termakan oleh si ternak atau kambing. Nah, ini bisa diberikan cairan berupa garam yang diaduk dengan air, kemudian ditambah perasa sedikit, baik itu Royco ataupun sejenisnya. Nah, ini akan habis dimakan. Jadi setelah diberikan pakan tidak habis, ini bisa dispray, bisa disemprot dengan menggunakan cairan tersebut, garam atau perasa, maka ini akan habis dimakan oleh kambing, ya. Jadi tidak terbuang sia-sia, tidak menjadi sampah, dan ini akan menghemat tenaga kita. Karena apabila ini tidak dilakukan, setiap hari kita akan melakukan pembuangan sisa pakan menjadi sampah seperti ini akan merugikan kita sendiri. Karena setiap hari kita memberikan pakan selalu berapa persennya terbuang sia-sia. Nah, cara-cara yang seperti ini kita hindari, kemudian kita harus lebih selektif lagi, harus lebih hati-hati, lebih cerdik lagi dalam penyajian. Kenapa limbah ini bisa terjadi? Nah, pertama adalah karena tidak dicoper, ya, tidak dicacah, sehingganya saat kambing memakan pakan yang kita sajikan ini ditarik ke dalam ruangannya sehingga jatuh ke bawah. Nah, kalau sudah jatuh ke bawah, ini kita sajikan pun tidak mau, maka mau tidak mau harus kita buang menjadi sampah yang pasti akan kita bakar. Nah, itu teman-teman. Jadi sebagai peternak itu harus jeli. Nah, apabila ini terjadi setiap hari, maka yang rugi kita sendiri. Kita sudah capek, kita sudah lelah ngarit setiap hari. Walaupun kita memiliki bank pakan, ini juga tetap tidak efektif. Seluas apapun bank pakan yang kita miliki, apabila cara penyajiannya tidak benar, tidak pas, maka yang rugi kita sendiri. Nah, sisa seperti ini seharusnya ini bisa masih disajikan, ya.
bisa disajikan. Nah, kalau populasi kita 50-100 ekor dalam setiap hari, sudah dipastikan ini kalau ditimbang lebih dari 50 kilo sampah yang terbuang. Nah, ini sia-sia teman-teman. Makanya sebaiknya pakan itu dicacah. Pakan dicacah, baik itu rumput odot, rumput kaliandra, rumput daun singkong, atau rumput yang lain, atau jenis gamal seperti ini, daun kakao. Daun gamal seperti ini pun bisa dicacah. Setelah dicacah kita sajikan. Nah, kalau disajikan masih juga tidak habis, sebaiknya disemprot dengan air garam, ya, disemprot dengan air garam yang ditambahi dengan perasa, atau juga bisa dicampur dengan molase. Sebaiknya ini dilakukan. Gunanya apa sih harus disemprot dengan air garam? Tujuannya adalah agar supaya bisa termakan habis oleh si ternak. Bayangkan saja kalau teman-teman tiap hari ngarit rumput cari pakan seperti ini, tidak habis dimakan, kan sia-sia teman-teman. Rumput odot seperti ini jika tidak dicacah, tidak dicoper, maka tidak akan habis, tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena cara makannya oleh kambing ditarik ke dalam. Tapi apabila sudah dicacah seperti ini setidaknya kita sudah mengurangi limbah pakan, ya, limbah yang dibuang. Nah, makanya kalau untuk teman-teman pemberian pakan, emang yang paling bagus adalah dicacah. Nah, kalau disajikan secara langsung seperti ini teman-teman, yang pertama itu kambing tidak akan bisa habis memakannya, jadi kurang efektif. Yang kedua, kambing memakan pasti akan ditarik ke dalam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, batangnya ini tidak akan bisa habis termakan oleh ternak. Jadi hal ini yang harus diperhitungkan oleh kita sebagai seorang peternak teman-teman. Karena peternak itu mengandalkan tenaga, mengandalkan pikiran, mengandalkan modal. Jadi jangan sampai 3 faktor tersebut rugi sia-sia hanya karena salah penerapan ilmunya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Bagi teman-teman yang untuk wilayahnya itu adanya hanya daun singkong, jangan pernah khawatir bahwa pakan full daun singkong pun breeding ataupun penggemukan pun bisa sukses, ya. Karena pada dasarnya hijau-hijauan itu pakan utama untuk kambing. Hanya pola pakan, polanya saja yang harus kita benahi, gitu teman-teman. Kemudian apabila teman-teman memiliki stok pakan untuk daun singkong ini melimpah, sebaiknya disilase atau difermentasi. Tujuannya agar tidak busuk apabila kita memiliki stok banyak. Kalau difermentasi atau disilase, ini bisa bertahan selama 1 tahun lebih apabila tidak ada kebocoran dalam penyimpanan kita. Itu teman-teman ya. Kemudian apabila teman-teman memiliki daun singkong itu untuk yang jenis racun, kalau memang kambingnya tidak terbiasa dengan makanan daun singkong yang beracun, sebaiknya dijemur dahulu. Tapi kalau sudah terbiasa tidak apa-apa. Namun yang paling aman adalah disilase atau difermentasi, karena racun sianida yang terkandung dalam daun singkong sendiri ini hilang dengan sendirinya, terjadinya anaerob atau fermentasi alami di dalam penyimpanan tersebut. Suksesnya peternakan itu biasanya ditunjang dengan keberadaan stok pakan teman-teman. Apalagi dengan populasi yang banyak di atas 50 bahkan sampai 100 ekor, itu keberadaan pakan sendiri harus benar-benar dipenuhi, terutama dalam pengaplikasian. Karena kalau kita dengan populasi yang banyak kemudian
pemberian pakannya tidak efektif, maka kebutuhan pakan yang kita sediakan pasti banyak dan akan terbuang sia-sia. Apalagi seperti ini sudah ada cempe yang naik, kalau dia kencing di atas palungan di tempat pakan itu pasti yang lain tidak akan mau memakan kembali yang sudah kena urin ya. Maka saat kita membuat kandang pun itu harus jadi perhitungan bagaimana agar cempe tidak bisa keluar atau bisa naik ke dalam wadah pakan atau palungan teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi hal-hal kecil seperti itu akan menghambat perjalanan peternakan kita. Juga dari hal-hal yang kecil seperti itu bisa menghantarkan kita sukses dalam dunia peternakan teman-teman ya. Jadi untuk jadi seorang peternak itu memang harus jeli, menguasai keilmuan. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa selalu inovasi agar setiap harinya kita bisa mengevaluasi yang ada di kandang kita tentang kambing kita. Itu teman-teman. Jadi kesuksesan itu tidak hanya full karena punya modal atau hanya karena pakannya banyak. Jadi banyak faktor yang bisa menghantarkan kita menjadi sukses atau justru menghantarkan kita ke dalam kegagalan. Nah, kali ini kenapa saya soroti tentang keberadaan pakan ya. Yang pertama, banyak sekali para peternak ini yang menyajikan pakan untuk ternaknya tidak habis dimakan. Nah, ini kan sia-sia. Jadi untuk pola pakan harus dibenahi, kemudian cara penyajiannya harus dibenahi. Lalu apa yang harus dilakukan apabila sudah benar semua? Ya, yang harus dilakukan kalau caranya sudah benar semua tapi pakan tidak termakan, biasanya yang terjadi adalah si kambing tidak nafsu makan, kemudian si kambing tidak doyan dengan pakan yang disajikan. Itu ada dua faktor. Kambingnya tidak nafsu makan karena sakit. Yang kedua, pakan tidak doyan mungkin karena tidak selera, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, sebaiknya ini harus dipahami. Supaya kambing doyan makan adalah dengan cara berikan pakan yang sebaiknya, seperti rerumputan dan daun singkong. Kalau juga tidak mau juga, emang harus ada treatment, yaitu penyemprotan dengan perasa, bisa dengan air garam atau ditambah dengan perasa yang lain. Tujuannya agar bisa terserap. Dan yang paling penting adalah pemberian obat cacing dalam siklus, minimal dalam 3 bulan sekali. Tapi yang bagus adalah untuk pencegahan, yaitu 1 bulan sekali. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ini bermanfaat, silahkan dilakukan, dipraktekkan di kandang teman-teman masing-masing. Apabila ini tidak bermanfaat, silahkan abaikan saja. Terima kasih sudah nonton channel Indra Palupi Channel. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.